Oke, baik, selamat pagi peserta didik kelas 11. Kita lanjutkan mapel C3.1 praktikum perusahaan akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Kita perhatikan latihan ini ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah dikirimkan di classroom. Kita mulai. Ini ada contoh latihan ya, transaksi-transaksi dalam perusahaan reparasi alat-alat elektronik rapi bulan Mei 2017. Transaksi ini nanti akan kamu catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, dan jurnal umum. Jadi semuanya dimulai dari persamaan dasar akuntansi, kemudian nanti kita analisis, baru kita buat jurnal umumnya. Materi ini akan membahas jurnal umum, tapi sebelumnya kita akan review kembali persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi. Contoh ada transaksi ini ya. Tanggal 1 Mei 2017, Tuan Basir memulai usaha reparasi alat-alat elektronika dengan menginvestasikan uangnya 25 juta. Itu akan kita analisis transaksi ini semua ya, dengan cara seperti ini ya. Mekanisme debit kredit harus dipahami untuk bisa menganalisis transaksi. Artinya harta bertambah dicatat di debit, harta berkurang dicatat di kredit, kewajiban atau utang bertambah dicatat di kredit, berkurang di debit, modal bertambah dicatat di kredit, modal berkurang dicatat di debit, pendapatan bertambah dicatat di kredit, berkurang di debit, beban bertambah dicatat di debit, beban berkurang dicatat di kredit. Berdasarkan itu, maka akan dibuat analisis transaksinya seperti ini. Tadi Tuan Basir menginvestasikan modalnya, uangnya, maka yang bertambah adalah kas, perkiraan kas dicatat debit. Kita analisis seperti ini, keterangan kas bertambah 2,5 juta dicatat di debit. Modal Tuan Basir bertambah dicatat di kredit. Bertambah ya, dicatat di kredit. Perlengkapan suku cadang bertambah dicatat di debit. Utang dagang bertambah dicatat di kredit. Beban sewa ruangan yang kita lihat tadi ya, transaksinya yang ini ya, dibeli suku cadang elektronika dari toko bagus. Berarti suku cadang itu perlengkapan, makanya bertambah perlengkapan, dicatat di debit. Yang ini tanggal 2. Utang dagang bertambah dicatat di kredit karena utang dagangnya terjadi bertambah. Jadi kalau utang bertambah akan dicatat di kredit. Nah, kalau dibeli suku cadang, di sini tidak disebutkan tunai, berarti itu adalah kredit yang tanggal 2 ini. Jadi kalian harus bisa menganalisis transaksi-transaksi ini dengan membuat form seperti ini, seperti yang ada di
Classroom, sudah dikirimkan materinya. Setelah itu dianalisis, maka akan dibuat jurnalnya, persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Kita cek ya persamaan dasar akuntansinya. Ini analisa transaksinya. Ini persamaan dasar akuntansinya. Tanggal 1 tadi kas bertambah. Aktiva. Kas itu adalah aktiva. Aktiva itu harta, pasiva, utang, dan modal. Jadi kas di sisi debit bertambah, harta bertambah atau aktiva bertambah, modal juga bertambah. Kemudian yang tanggal 2 dibeli perlengkapan, perlengkapan bertambah, pasiva bertambah. Jadi sisi debit bertambah, kreditnya juga akan berpengaruh. Setelah itu ditotal, dijumlah, kasnya 2,5 juta, perlengkapan 2 juta, utang dagang 2 juta, modal tuan basir 2,5 juta. Jumlah debitnya atau aktifanya 4,5 juta, jumlah pasifanya 4,5 juta. Kemudian tanggal 4 dibayar beban sewa ruangan, berarti kas berkurang, perlengkapannya tetap, peralatan tetap, utang dagang tetap, modal tuan basir juga berkurang. Dijumlahkan lagi di total. Kemudian tanggal 9 dibeli peralatan dengan utang 750.000. Jadi utangnya bertambah, peralatannya bertambah. Kemudian tanggal 10 pendapatan usaha 850.000, modal tuan basir bertambah, kasnya bertambah. Jadi perhatikan di kolom keterangan ini hanya ada beban dan pendapatan. Beban dan pendapatan karena di sini tidak ada keterangannya. Jadi yang di atas ini aktiva dan pasiva, kas, piutang, perlengkapan, peralatan dan sebagainya, utang dagang, modal basir dan sebagainya itu ini adalah perkiraan permanen. Sedangkan yang di sini yang di keterangan adalah perkiraan nominal, yaitu beban, pendapatan dan sejenisnya. Sudah itu dijumlahkan, totalnya harus sama jumlah debit dan kreditnya. Jadi nanti dianalisis seperti ini contohnya. Nanti bisa dilihat satu persatu untuk menghemat waktu. Selanjutnya kalian kerjakan. Nanti kita lihat jurnalnya berikutnya. Setelah dibuat persamaan dasarnya, berarti yang tanggal 1 kita akan mendebit kas 2,5 juta, mengkredit modal kas, modal tuan basir 2,5 juta. Ini jurnal umumnya halaman 1. Transaksi tanggal 2 perlengkapan atau suku cadang di debit 2 juta, utang dagang di kredit 2 juta. Tanggal 4 beban sewa ruangan di debit 600.000, di kredit kas 600.000. Peralatan reparasi tanggal 9 di debit 750.000, utang dagang di kredit 750.000. Tanggal 10 kas 850.000, pendapatan usaha di kredit 850.000. Tanggal 15 diterima kas 1 juta karena sisanya masih belum dibayar, jadi piutang 1150. Ini bersumber dari pendapatan usaha. Jadi pendapatan usaha di kredit 2.150.000. Karena jurnal umum ini halaman satunya mentok sampai di sini, maka untuk dipindahkan ke halaman berikut, kita jumlahkan dulu total. Jumlahnya 8.850.000 debit, kreditnya 8.850.000 kredit. Dipindahkan ke halaman berikut, jurnal umum halaman 2, tulis pindahan, jumlahnya debit dan kredit, kemudian baru masuk transaksi-transaksi berikutnya.
Jadi ini hanya contoh untuk menghemat waktu, kalian kerjakan sendiri yang ada di soal latihan di Google Classroom. Kita lanjutkan. Kita review sekali lagi ya. Jadi saya pikir sampai ini saja. Baik, kita review ulang ya. Untuk tanggal-tanggal transaksinya, kita perhatikan transaksinya. Tanggal 15 tadi diselesaikan pekerjaan reparasi beberapa televisi dan radio toko aman 2.150.000, diterima tunai 1 juta dan sisanya diterima akhir bulan. Berarti diterima kas 1 juta, tadi menambah kas dan sisanya piutang, maka dibuat seperti ini di persamaan dasar akuntansinya. Tanggal 15 1 juta menambah kas, piutang dagangnya 1.150.000 bertambah, pendapatan usaha yang diterima itu kas dan piutang itu 2.150.000 rupiah, sehingga dibuat jurnalnya tanggal 15 itu seperti ini: kas debit, piutang dagang kredit, pendapatan usaha kredit. Jadi begitulah hubungannya antara menganalisis transaksi. Jadi dibuat seperti ini analisis transaksinya. Cukup jelas ya. Jadi tentukan dulu seperti tanggal 18 beban listrik dan air dan telepon bertambah, mengurangi kas, berarti kas yang berkurang dicatat di kredit. Seperti itu caranya menganalisis transaksi. Jadi kalian bisa ulangi contoh ini, nanti akan dikirim PowerPoint-nya maupun YouTube-nya. Sampai di sini, selamat pagi, salam sehat.